datanglah pengantin wanita. Artinya dengan menggunakan pakaian pengantin dengan wangi-wangian yang ada, semerbak harum, merona, keciuman setiap orang ketika melintasi setiap orang yang dilewati oleh Aminah binti Wahab beserta rombongan yang ada. Sampai di rumah disambutlah oleh si pengantin wanita tadi, oleh pengantin pria. Dan setelah sampai setengah malam bercerita banyak hal tentang kisah-kisah mereka. Sampai pada akhirnya di dalam perjalanan kisah-kisah tersebut, disitulah Aminah binti Wahab pernah bertanya kepada Abdullah bin Abdul Muttalib tentang wanita yang menginginkan beliau. Peristiwanya gini, Bu. Ketika udah 3 malam di rumah Aminah, baliklah Abdullah nih tadi ke rumahnya. Ternyata di perjalanan itu bertemu lagi dia dengan wanita yang ingin menikah dengan Abdullah nih tadi. Bertemu dengan Putri Naufal. Ketika bertemu, Putri Naufal yang biasanya tuh ngajak nikah, ini menoleh pun tidak. Gitu kan. Yang biasanya, Abdullah tunggu, mau kau jadi istri suamiku, katanya. Ini ketika sudah menikah dengan Aminah binti Wahab, bertemulah mereka. Abdullah mau berjalan ke rumahnya tadi karena sudah selesai di rumah mertua urusannya. Maka ketika bertemu dengan Putri Naufal, jangankan ngajak nikah, menoleh pun tidak. Nah, itu yang pertama. Bertemu lagi dengan yang lain, begitu juga. Itulah yang diceritakan oleh Abdullah kepada Aminah binti Wahab. Artinya ketika dalam senda gurau itu ditanya oleh Aminah. Nah, ini hati-hati juga ini. Kadang-kadang kan ada juga wanita bertanya itu karena cemburunya kan. Tapi kalau Aminah binti Wahab bukan cemburunya yang dia tampilkan. Dia ingin menelusuri keistimewaan itu. Karena beliau juga paham tentang perjalanan kisah yang ada. Akhirnya diceritakan oleh Abdullah seperti itu. Benarlah bahwa sesungguhnya ternyata Abdullah tak diminati lagi oleh wanita yang lain. Karena sudah berpindahnya cahaya yang ada di wajahnya ketika dia sudah menikah dengan Aminah binti Wahab. Jadi menoleh pun tidak dia, Pak. Biasa ngajak nikah dia. Ayolah menikah kita. Ini menoleh pun tidak. Wah, jadi kan? Jadi orang kan seperti itu. Jadi pokoknya penutup pintu zina itu adalah nikah. Orang kalau masih tunangan masih banyak orang sur. Ya kan? Masih darah manis. Tapi kalau udah menikah, tak suruh orang lagi. Nah, tapi sekarang banyak pula orang sudah menikah, ya kan? Banyak pula orang yang suka dengan orang yang sudah menikah tuh, katanya. Kenapa? Udah mapan dia, katanya. Nah, ini gawat juga awak nih. Nah, jadi ketika sudah sampai seperti itu, ternyata ibunda, ketika pernikahan itu terjadi, diboyonglah pengantin wanita ke rumah, dan peristiwa di perjalanan dirasakan oleh Abdullah. Ternyata wanita-wanita yang awalnya mengajak untuk dijadikan sebagai istri tadi itu sudah tak lagi menoleh dia. Itu diceritakan kepada Aminah. Lantas Aminah katakan, oh berarti dia sudah paham bahwa kisah ini memang ada. Nah, di dalam kebersamaan mereka ketika di rumah Abdullah bin Abdul Muttalib, ini kita libur kan? Libur hari ini kan? Di rumah Abdullah bin Abdul Muttalib, ternyata kisahnya itu tak berlangsung lama, Pak. Tak sampai 10 hari. 4 hari di rumah Aminah, kemudian 5 hari di rumah Abdullah. Hari yang ke-9 datanglah pengumuman. Datang pengumuman untuk apa itu? Bahwa akan ada satu program, ya mereka itu kan pedagang. Jadi kalau dagang itu mereka itu kompak. Kapan hari berangkat, mereka akan berangkat. Jadi dimintalah kepada seluruh anak-anak muda Quraisy itu untuk ikut bersama keluar menjalankan bisnis ke tempat yang lain. Berangkatlah mereka ke Syam. Nah, ketika pengumuman itu sampai, karena keesokan harinya mau berangkat, maka pada malam hari itu Abdullah sudah disibukkan untuk mempersiapkan perbekalan agar beliau pun ikut serta di dalam rombongan itu.
Jadi tak lama mereka bersama. Coba ibu-ibu bayangkan, lagi pengantin baru. Wangi aroma daripada parfumnya itu masih terasa begitu kental. Kemudian pengantin wanita masih menggunakan lagi pakaian pengantinnya. Tiba-tiba ditinggal oleh sang suami. Sedih kali lah itu. Suasananya ini maunya tadi agak-agak subuh sikit lagi, agak bisa nangis awak nih tadi. Bisa kita suasanai dia kan. Tapi kalau ini kita lanjutkan aja dulu. Nah, ketika sudah dapat pengumuman tersebut, maka Aminah binti Wahab tak lagi bisa bilang apa-apa. Abdullah mempersiapkan perbekalannya, pengumuman sudah didengarkan, maka seluruh orang ikut bergerak bersama-sama untuk berangkat berdagang. Kemana tujuan? Tujuan adalah ke Syam. Jadi memang orang-orang Quraisy itu jagonya masalah dagang. Maka anak keturunan Nabi SAW sampai kepada Nabi sendiri pun juga pedagang, pebisnis. Jadi kalau bicara tentang bisnis itu adalah orang-orang Quraisy, bukan yang lain. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, Aminah binti Wahab mestilah ditinggalkan oleh suami tercinta Abdullah bin Abdul Muttalib. Ditinggalkanlah dia. Ya, pengantin baru ini tadi ditinggalkan. Berangkatlah dia, maka Aminah hanya bisa menangis. Melihat dari kejauhan betapa sesungguhnya sang suami meninggalkan rumahnya. Perjalanan itu bukan pula singkat, Pak. 1 bulan perjalanan berangkatnya, 1 bulan baliknya. Berarti 2 bulan. Bayangkan selama 2 bulanlah sudah terbayang di benak Aminah binti Wahab akan ditinggal oleh sang suami. Sementara ini baru betul. Baru memasuki 10 hari masa pernikahan mereka, tapi di situ pula lah sang suami tercinta sudah mendapatkan tugas untuk ikut berdagang bersama ke Syam. Jauh pula jaraknya itu tadi. Nah, ketika sudah sampai di Syam, inilah yang kita kisahkan itu bahwa setelah perjalanan berdagang itu dijalankan dengan baik, kemudian waktu yang sudah nantikan pun juga sudahlah tiba. Para anak-anak keluar berhamburan dari rumah menanti kedatangan sang ayah. Para istri pun juga berkeluaran untuk menanti kedatangan para suami. Lantas Aminah binti Wahab juga pun seperti itu di rumahnya menanti kehadiran sang suami. Didengar bahwa sesungguhnya rombongan itu sudahlah tiba. Riuh rendah suara orang-orang keluar menanti kehadiran rombongan yang ada. Orang tua menanti kedatangan anaknya, sang istri menanti kedatangan suami, anak menanti kedatangan orang tuanya, ayahnya. Aminah tetap berada di rumah menanti kehadiran daripada sang suami. Maka adalah pembantu daripada Aminah binti Wahab yang datang untuk menanti kedatangan daripada kedatangan daripada Abdullah, dan dialah yang mengabarkan bahwa ternyata setelah riuh rendah suara sudah tak kedengaran lagi. Di rumah-rumah sebelah tetangga mereka sudah tertawa karena sudah berkumpul dengan anak dan istrinya. Tapi Aminah tak melihat kedatangan daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Lantas apa yang terjadi? Datanglah mertuanya Abdul Muttalib mengabarkan bahwa sesungguhnya ternyata Abdullah tak ikut pulang bersama dengan rombongan. Apa kata Abdul Muttalib kepada menantunya? Wahai anakku, bersabarlah sejenak, sebab suamimu tak ikut pulang dengan rombongan. Bagaimana perasaan daripada seorang istri tatkala masa yang dinanti-nantikan sudah tiba, ternyata yang dinantikan tak juga datang. Banyak kisah yang mau beliau sampaikan kepada sang suami, dan beliau pun juga berharap sang suami menyampaikan kisah sepanjang perjalanan suaminya tadi ketika berdagang, tapi hal tersebut tak kesampaian. Ternyata dapatlah kabar bahwa sang suami Abdullah bin Abdul Muttalib sedang jatuh sakit dia. Jadi dari Syam berangkatlah mereka ke Yasrib sampai ke perkampungan Bani Najjar. Perkampungan Bani Najjar itu merupakan perkampungan daripada nenek daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, istri daripada Hashim. Nah, kemudian setelah sampai di sana sakit dia.
Diperintahkanlah kepada anak yang paling tua Abdul Muttalib Al-Haris untuk menyusul bagaimana keadaan adikmu di sana. Berangkatlah Al-Haris. Ketika Al-Haris berangkat menuju perkampungan Bani Najjar, belum sampai ke perkampungan Bani Najjar dapat kabar. Ternyata Abdullah telah wafat. Bayangkanlah itu ya Bu ya. Pulanglah Al-Haris. Ketika Al-Haris pulang, disampaikan kepada Abdul Muttalib, ayah, adik dah wafat. Kota Makkah menangis. Apalagi Aminah. Disampaikan kepada Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ketika itu, wah luar biasa lah. Apalagi yang namanya seorang istri ya Bu ya. Kebersamaan itu hanya tak sampai 10 hari. Melepas kepergian suami, ternyata ketika beliau melepaskan berangkat berdagang itu, itulah merupakan pertemuan mereka yang terakhir. Dan tak bertemu lagi. Sakitlah, apalagi ditinggal mati oleh suami. Tapi ada yang menggembirakan, ternyata kepergian sang suami itu tadi sudah meninggalkan jejak-jejak di rahim daripada Aminah. Artinya dalam proses tak sampai 10 hari itu, rahim Aminah itu sudah diisi oleh janin dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, jadi seperti itulah dia, sehingga nanti kita akan dapat melihat betapa sesungguhnya Abdullah itu merupakan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlepas dari hukuman nazar daripada sang ayahanda tercinta. Akan tetapi apa kata Aminah binti Wahab, untuk apalah engkau terlepas daripada sembelihan jika engkau ingin mendapatkan bertemu kembali dengan Tuhanmu. Jadi orang-orang Arab tuh sejak lahir aja sudah menjadi penyair, Pak. Jadi semua orang tuh penyair. Setiap ada peristiwa ada syair yang dikeluarkan. Setiap ada kejadian ada syair yang dikeluarkan. Aminah pun juga mengeluarkan syair-syairnya. Syair yang begitu sedih lah gitu ya. Sedih ditinggal mati oleh sang suami. Melihat peristiwa betapa mahalnya ketika ditebus nyawa Abdullah. Tapi hanya beberapa waktu atau beberapa saat saja. 1 bulan, 2 bulan. Ternyata nyawa tersebut diambil kembali oleh sang menciptakannya tadi. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kisah ini lebih spesifik atau lebih jelasnya lagi. Bagaimana peran daripada Abdullah sampai pada akhirnya kita akan memasuki proses bab pembahasan kita yang berikutnya, kelahiran cahaya daripada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rasa cinta itu akan melahirkan kekaguman, dan kekaguman itu akan mendorong diri kita untuk ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Nabi menjadi syarat mutlak bagi kita untuk mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian Sirah Nabawiyah yang kita lakukan setiap subuh Jumat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kenal kita kepada Nabi, dan ini menjadi hujjah kita di hadapan Allah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inilah saja yang dapat saya sampaikan. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Nanti kalau ada yang bertanya, nanti kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.